Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat budaya? Hari ini Beruga kita hadir lagi untuk sahabat budaya ya. Setelah cukup lama kita liburan kemarin karena sekali lagi Pro 4 RRI Mataram ini bergabung dalam program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan hari ini sahabat budaya saya ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang ada di Kota Mataram, dan tepatnya kita ini kayaknya kalau misalnya yang seangkatan saya udah kenal banget ini lokasi saya ini ada di mana. Tepatnya saya ada di depan Pilgrim Kampung Nelayan ya. Jadi di sini kita udah lihat ada semacam kayak miniatur rumah dan lain-lain. Nah, Beruga kita hari ini sahabat budaya, saya tidak sendiri. Sudah ada Bapak Bunyamin SSM Hum. Beliau ini sekarang adalah Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kita ketemu dengan posisi yang berbeda ya Pak ya. Betul. Kita ucapkan selamat dulu, selamat Bapak. Makasih. Oke Pak, ini kan lama kita nggak ketemu dan juga selama masa pandemi juga kita tidak banyak ngobrol juga ya, gitu betul, ya, karena Beruga kita kan istilahnya liburan nih selama masa itu sendiri. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana eksistensi museum sendiri selama masa pandemi kan, karena kan kesannya tuh nggak usah pada masa pandemi aja nih Pak, sehari-hari aja tuh kesannya tuh museum tuh sepi gitu ya, entah karena memang saking luasnya gedungnya gitu ya, atau karena memang sepi. Ini kita akan tanya langsung, silakan Pak. Baik, jadi memang sih kelihatannya sepi, tapi karena orang biasanya melihatnya dari pintu depan masuk saja mungkin ya. Tetapi sebenarnya kegiatan museum itu ada beberapa. Ada kegiatan yang dalam hal pelestarian secara fisik, ada pelestarian secara substansinya, dan juga ada pelayanan ya. Jadi kalau pelestarian secara fisik setiap hari ada, kita dilaksanakan di belakang, di bagian gedung bagian belakang ya, itu di laboratorium museum, ada kegiatan konservasi atau perawatan benda. Konservasi pun ada dua, ada konservasi kuratif, perawatan benda langsung, ada preventif, pencegahan, tindakan pencegahan. Nah ini yang tidak pernah dilihat sama masyarakat kalau dari luar, karena ada di belakang gitu. Nah kemudian juga ada dari substansi pengkajian. Kita tiap tahun juga ada kegiatan pengkajian. Baik kita ke lapangan maupun pengolahan data di dalam. Nah gitu. Nah, selama pandemi ini kegiatan itu tetap kita laksanakan, terutama di perawatan koleksi. Karena itu kita tidak melibatkan orang luar, tidak melibatkan orang luar, hanya internal museum saja. Kita tetap dari mulai awal tahun, di tahun pertama atau di bulan-bulan Januari kita sudah melakukan seperti itu. Hanya yang menjadi masalah pasca pandemi adalah di pelayanan publik, ya, pelayanan publik maupun di kegiatan-kegiatan program publik, kegiatan promosi. Karena kita tidak bisa juga mendatangkan orang banyak atau mendatangi masyarakat, gitu kan belum bisa. Akhirnya kegiatan-kegiatan publik atau program publik kita lakukan secara virtual. Nah hanya untuk pelayanan museum memang sampai saat ini masih tutup. Ya karena memang kondisi ya. Tetapi walaupun tutup 1-2 aja pengunjung ke sini gitu. Nah tapi kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, protokol kesehatannya sudah kita siapkan. Malah museum sudah membuat film SOP layanan kunjungan sesuai dengan protokol kesehatan, kita sudah buat dan sudah kita share ke lewat YouTube museum sudah gitu. Jadi tetap kita laksanakan kegiatan yang memang tidak mengundang orang banyak. Kalaupun kegiatan publik kita lakukan dengan cara virtual gitu. Oke, contohnya seperti saya yang datang nih sekarang, tetap pakai masker, terus jaga jarak juga kita. Iya, betul. Jadi sahabat budaya di rumah yang dengar, wah ini kok bisa datang ke museum, ngobrolnya deket-deketan. Enggak, kita ini jaraknya 1 meter lebih kayaknya nih Pak ya. Oke, kalau misalnya tadi saya lihat-lihat memang selama pandemi ini kelihatannya sepi, tapi ternyata memang kegiatan pengkajiannya tetap jalan, kemudian juga observasi juga begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya semacam kegiatan penelitian entah itu dari mahasiswa mana itu juga masih bisa diterima nggak untuk masih kita menerima masyarakat yang memanfaatkan museum untuk tujuan-tujuan pendidikan maupun penelitian ya, tetap kita protokol kesehatan kita kedepankan. Contoh misalnya sekarang aja ada anak-anak dari Universitas Hasanuddin, anak dari UI arkeologi melakukan magang di sini. Ada dari bulan Juli mereka di sini magang. Ada kita kebetulan kita juga butuh mereka kan, untuk mereka dengan keilmuannya, dan mereka juga butuh untuk laporan
sekolahnya kan, kita terima seperti itu. Begitu pula masyarakat yang lainnya yang ingin meminta informasi tentang museum atau khususnya tentang koleksi, kita layani ya, kita layani ya gitu. Oke, jadi memang meskipun tidak menerima secara apa istilahnya ya, menerima pengunjung seperti Secara resmi biasa lah ya. secara resmi, tapi kalau misalnya ada sahabat budaya yang butuh nih informasi, entah mungkin untuk kajian keilmuan, untuk belajar, untuk sekolah, tugas kuliah mungkin, ya nggak apa-apa datang. Misalnya minta, pengunjung ya, kita kan belum buka, tetapi pengunjung jauh-jauh dari Lombok Timur, masa kita suruh pulang? Kita layani dengan mereka mengikuti aturan layanan di kita, misalnya dengan menggunakan masker, kita siapkan tempat cuci tangan di pintu masuk, hand sanitizer kita siapkan, kemudian kita sudah sekarang juga jalur-jalur kunjungan di museum ini, di ruang pameran kita siapkan jalur-jalur alur pengunjung dengan ada tanda panah warna hitam. Begitu pula di tempat tiket ada jarak 1,5 meter kan mereka untuk berdiri antri di tiket itu kita sudah siapkan seperti itu, karena kami yakin bahwa walaupun museum tutup masih ada aja yang datang gitu kan, nggak mungkin juga kita suruh pulang kan gitu. Iya ya, misalnya nanti dulu jangan datang dulu, kita masih gitu tutup enggak gitu kan, gitu. iya. Oh, oke. Nah, ini memang saya baru lihat ada tanda-tanda panah, ini benar-benar baru gitu Pak? Jadi sebulan yang lalu lah, ketika kami memang untuk menghadapi nanti new normal waktu itu, kemudian kami membuat SOP. Sebulan yang lalu kita membuatkan SOP, kami siapkanlah ini, buatkan ini gitu. Oke, saya jadi penasaran nanti ada nggak kalau misalnya new normal udah berlaku, museum sudah boleh dibuka, ada nggak semacam peraturan-peraturan yang akan diterapkan? Karena pendengar, ketika tadi saya masuk ke museum ini memang ada beberapa yang baru sih saya lihat Pak ya, kayak misalnya tadi di halaman di rumput-rumput itu yang sebelumnya saya nggak lihat, atau mungkin dia sudah direnovasi atau barukah itu batu sikat yang jalan setapak kita tadi itu Pak, saya lihat memang itu ada beberapa. kalau itu sudah lama ya, tetapi ada hal-hal yang baru seperti pada masa pandemi ini kami manfaatkan untuk merenovasi beberapa sarana pameran ya. Pada sarana pameran kita renovasi, mumpung sepi ini museum, mumpung ditutup waktu kemarin pandemi ini, kita lakukan renovasi beberapa lemari koleksi, kemudian ada beberapa penggantian koleksi, karena kalau ketika pengunjung sudah banyak ini dilakukan akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Jadi mumpung pengunjungnya belum banyak ya kita lakukan renovasi beberapa sarana pameran. Dan juga kalau nanti pengunjung sudah normal lagi, kita kan mempunyai objek baru atau tempat kunjungan yang baru, pusat informasi geologi. Nah, itu tadi saya sempat lihat, tapi mungkin nanti dulu itu kita harus ke sana nanti. Nah, tapi kalau misalnya ini kan tadi ada kayak semacam apa sih itu namanya Pak? Yang pilgrim ya? Yang mana? Yang baru dipajang di situ. Oh iya, diorama ya. Nah, diorama itu sendiri ini memang salah satu hal yang memang sudah menjadi program selama masa pandemi ini, mengganti kalau misalnya kayak benda-benda di sini, benda-benda kuno di sini ada juga yang diganti nggak Pak? Jadi kita tiap tahun mengadakan renovasi ya. Apakah renovasi vitrin atau lemarinya, ada penambahan-penambahan kelengkapan-kelengkapannya, atau mengganti koleksi ya, mengganti koleksi. Itu tiap tahun kita ada program itu gitu. Program merenovasi sarana pameran kita ada gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan layanan, yang tahun ini yang baru kita menyiapkan seperti puzzle untuk anak-anak TK, SD, kemudian ada media game ekskavasi penggalian. Jadi anak-anak nanti SD terutama yang kelas 1 2 atau TK yang berkunjung ke sini, kita siapkan sarana beredukasi. Jadi mereka seolah-olah menjadi seorang arkeolog yang sedang melakukan ekskavasi benda kuno. Ada di sebelah selatan kita sudah siapkan. Nah, itu boleh kita cek seperti apa itu Pak? Boleh. Oke. Jadi sahabat budaya, kita mau lihat tadi ya tempat yang baru yang bisa dibilang juga disiapkan untuk anak-anak SD gitu ya. Kelas 1, kelas 2 TK. Jadi mereka akan menjadi, kalau ngelihat itu tuh udah merasa menjadi seorang geologis kali ya Pak ya. Baik, sahabat budaya tetap bersama kami masih dalam Berugak Kita untuk edisi hari ini.